baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran dibaca untuk orang mati, pahalanya sampai, bukan tidak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati, mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan, pahalanya sampai. Nanda percaya, agih nama lengkap. Beko kalau mati, ambu bacakan. Gitulah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai mana cerita tadi? Ini terlalu lama banget beloknya ke. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. Pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, nyotibo leh. 3 kali nyotibo. Tibo nang pertama, pulang lahirkan anak. Tibo nang kedua, pulang susukan anak. Tibo nang ketiga, ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam awal rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak surang-surang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah salat subuh dari Bukit Tinggi. Yang salat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak. Alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah, ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, Muhajirin dan Ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu, apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka bermusyawarah. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Itulah yang ada susunan di masyarakat Minangkabau. 3 tungku sajarangan, nenek mama, alim ulama, jadiak pandai. 3 tungku. Kamu payah menjalekan ke generasi milenial kok 3 tungku. Deknya masaknya pakai kompor gas. 3 tungku di Aceh, 2 3 baru letak di atas. Tungku kono nan paling bare, inyo nan paling angek, kena panas, dia lah yang memikul periuk, kuali, wajan yang besar di atas. Dia yang paling kuat. 3 tungku inilah yang menjadi pemutus. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu sudah dituliskan. Dari mana masyarakat Minangkabau mendapatkan ini? Adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Orang Minangkabau dalam satu hembusan nafasnya keluar agama dan adat. Tidak bertentangan antara agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Dalam bingkai apa? Kita memang tidak negara Islam, tapi kita tinggal di negara penduduk muslim terbesar di dunia. Carilah negara lain yang muslimnya terbesar di dunia. Maroko 30 juta. Maroko penduduknya cuma 30 juta. 10 kali lipat Republik Indonesia.
gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Hebat apa enggak? Ragu pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maka orang-orang barat, orientalis, oriental artinya timur. Orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam, nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1, 100 ranking influential person in history. 100 saratui, ranking tingkatan, influential person orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Hart. Dari namanya lah tahu ini tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1, kecil orang iyalah membela agamanya, apologi namanya kalau membela agama awak. Tapi kau nama menulis bukan orang awak, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau. Michael H. Hart itu nama menulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majlis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah. Ditanya oleh orang Mesir, "Hai Michael H. Hart, manga waang menyabik Nabi Muhammad ko nomor 6 patamu?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Hart? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah